أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Maka untuk menghadapi atau bagaimana cara menetralisir atau agar kita tidak terjerumus atau kita selamat Bapak Ibu dari perbedaan yang banyak itu, kalaupun kita masuk dalam wilayah ikhtilaf, kita masih dalam kondisi yang benar, maka nasihat Nabi ini Pak, fa'alaikum bisunnati. Kalau kamu menyaksikan perbedaan pendapat yang banyak, ini beda, ada 100 perbedaan, maka Nabi mengatakan pilihlah yang sesuai dengan sunnahku. Ada 100 beda Pak, tidak mungkin yang sesuai sunnah itu cuma sikok Pak, tidak mungkin. Mungkin ada 3, ada 4, ada 5. Nah yang sayangnya ada si wong yang klaim dia lah yang paling sunnah itu di antara 100 yang beda itu. Ya, memang kata Nabi fa'alaikum bisunnati. Kalau kamu lihat perbedaan yang banyak dalam masalah apapun, pilih yang ada sunnahku di situ, yang ada petunjukku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Yang kedua, pilih yang sesuai dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Siapa khulafa'ir rasyidin? Ada 5 Pak. Nah, ini secara khusus Pak, tapi secara umumnya itu maksudnya para sahabat. Tapi di antara para sahabat itu yang mulia itu yang 5 khulafa'ir rasyidin. Yang pertama itu adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Utsman, yang keempat adalah Ali, yang kelima adalah Hasan. Ini kata para ulama, ada yang mengatakan 4, tapi ada juga yang mengatakan 5, yaitu cucu Nabi Hasan. Siapa mereka? Al-Mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk. Nah ini Pak, jadi ikuti yang di atas sunnah Nabi, kemudian yang di atas sunnah para sahabat, terkhusus para khulafa'ur rasyid. Jadi kalau kita meloi pendapat Abu Bakar, itu juga benar Pak. Kalau kita meloi pendapat Umar, itu juga benar. Kalau kita meloi pendapat Utsman, itu juga benar. Apalagi pendapat seluruhnya, ijma'nya para sahabat, itu lebih benar lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ingin selamat, meloi sunnah Nabi, meloi sunnahnya para sahabat. Nah masalahnya Pak, para sahabat itu tuh banyak Bapak Ibu. Ada yang hidup di Irak setelah Nabi wafat, namanya Abdullah bin Mas'ud. Ada yang tetap tinggal di Mekah misalnya. Ada yang tetap tinggal di Madinah, mencar-mencar Pak. Nah semua sahabat ini nanti punya pengikut. Pengikut-pengikutnya inilah yang kemudian mengembangkan pikiran-pikiran para sahabat itu. Tapi semuanya rata-rata sepakat dalam usul, walaupun nanti kemudian berbeda dalam furu'. Nah, itulah yang kemudian lahir mazhab-mazhab itu. Selama dia di atas sunnah dan ada petunjuk di lalahnya dari para sahabat, ambek, tidak apa-apa. Makanya jangan mengklaim cuman kitolah yang meloi sahabat, ya, karena sahabat itu banyak. Cak mana kalau sahabat A sahabat B beda pendapat? Nah, sahabat mana yang mbek? Nah, bingung dia kan, ya. Nah kata Rasulullah SAW, jadi kalau kamu melihat banyak perbedaan pendapat, pening pala kamu. Nah bahasanya mah itulah Pak, sama kebanyakannya pening pala aku. Tidak usah pening Pak, lihat yang mana ada dalilnya dari sunnah, yang mana ada dalilnya dari agama ini, baik dari sunnah Nabi atau sunnahnya para sahabat ataupun generasi-generasi di bawahnya. Makanya kata Rasulullah, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi itu yang hidup pada zaman aku. Siapa itu? Para sahabat. Summal ladzina yalunahum, yang meloinyo setelah itu siapa? Para tabi'in. Summal ladzina yalunahum,
kemudian yang mengikutinya tabi'ut tabi'in. Inilah generasi 300 tahun pertama yang disebut generasi salaf. Jadi salaf tuh Pak 300 tahun pertama, bukan yang sekarang kami salaf puji dia, padahal zaman ini hari ya dak. 300 tahun pertama setelah wafatnya Rasulullah, mereka lah yang disebut dengan salafus soleh, generasi salaf ya. Itu yang kita ikuti. Nanti mereka banyak murid ya, pandangan-pandangannya berbeda. Selama pandangan-pandangan itu, perbedaan-perbedaan itu berada di atas sunnah Nabi, ada tuluannya lah bahasa gitu nih, ada cantolannya dengan sunnah Nabi, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, peloi ya, peloi. Bahkan kata Rasulullah SAW, jam berapa Isya Pak? Habis ya? Oh 21, 6 menit lagi ya. Bahkan kata Rasulullah SAW terhadap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnahnya para sahabat, terutama khulafaur rasyidin tadi Pak, wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Maksudnya itu pegang teguh Pak, pegang teguh. Jadi kalau ada kelompok yang mencela sahabat Nabi, jauhilah itu. Yang mengkafir-kafirkan sahabat Nabi, yang mencela sahabat Nabi, padahal Nabi nyuruh kita melo idio, tapi dikafir-kafir, udah jauhilah itu. Siapa yang paling tahu tentang Nabi kalau bukan para sahabat? Ya, ada itu Pak, kelompok-kelompok yang mencela Nabi, dan itu sudah ada Pak sejak zaman dulu. Bahkan kata Rasulullah, pegang dengan gigi geraham. Nah yang terakhir, nasihat Nabi Pak untuk kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kamu dengan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang baru, yang dulu dak kate sekarang ngado. Perkara baru itu Pak, berarti baru kan, dulu dak kate sekarang ngado. Apa contohnya? Bukan soal dunia. Dulu Nabi berangkat, sahabat berangkat ke masjid naik unta, sekarang kita naik Toyota, misalnya. Bukan itu. Yang disebut dengan umur di sini adalah ad-din, dalam perkara-perkara agama, ad-diniyah. Nah kata Nabi, hati-hati kamu dalam perkara-perkara baru dalam masalah agama ya. Bahkan lebih tegas lagi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan perkara agama itu maksudnya adalah dalam perkara-perkara akidah. Hati-hati perkara-perkara baru dalam masalah akidah, masalah rukun iman misalnya. Ada yang mengatakan misalnya rukun iman ada berapa Pak? Ada 7 atau 8? Oh, ada 6 ya, kalau nambah ya. Yang ngomong 7 itu perkara baru Pak, itu akidah. Hati-hati ya. Katanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu akidah, perkara baru. Muhammad itu harusnya bukan yang layak dapat wahyu, harusnya Ali bin Abi Thalib misalnya. Jibril itu salah alamat misalnya. Harusnya Jibril itu datang ke Ali tapi ke Muhammad. Nah itu perkara baru Pak. Jadi ulama-ulama dulu Pak menghukumi perkara-perkara baru dalam hal agama itu dalam masalah akidah, bukan dalam masalah fikih. Belakangan-belakangan baik Pak, soal fikih, soal furu' dianggap baru, bukan itu dulu. Walaupun soal perkara fikih ini pacak kita perdebatkan ya, soal perkara furu'. Kenapa disuruh hati-hati Pak dengan perkara baru itu? Fa inna kulla muhdatsatin, karena setiap perkara-perkara baru yang diadakan itu bid'ah namanya. Maksudnya perkara-perkara baru dalam agama itu, dalam akidah, dalam hal pokok itu adalah bid'ah. Nah, jadi kita nih Pak tidak boleh alergi Pak dan kata-kata bid'ah. Bid'ah itu harus kita jauhi galau. Tidak boleh kita dikit-dikit bid'ah. Benar, tapi masalahnya si kawan nih galak mudah-mudahan bid'ah ke, itu yang buat kita alergi. Ya, inilah sudah saya jelaskan di hadis ke 5 kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan lupa itu ya, karena agak lama ya.
Kenapa? Wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara-perkara baru yang bid'ah tadi dalam masalah agama itu adalah dhalalah, semuanya kesesatan. Jadi perkara-perkara baru dalam agama itu jangan kita lebarkan dalam perkara-perkara sarana atau perkara-perkara cara untuk kita beribadah, bukan, tapi dalam perkara pokok-pokok ibadah, terutama dalam masalah keyakinan, masalah akidah seperti rukun iman dan rukun Islam itu. Makanya banyak ulama yang mengkategorikan gini Pak, bid'ah pertama kali itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh kaum Syiah dan Khawarij. Jadi ulama dulu mensifati ahlul bid'ah itu bid'ahnya Syiah dan Khawarij. Syiah meyakini Rasulullah itu setelah wafat akan bangkit lagi, akan kembali lagi sebagaimana Nabi Musa yang menghilang 40 hari 40 malam dan akan kembali lagi. Nah, keyakinan orang Syiah itu tuh bid'ah, tak katik-katik ajaran yang cak itu, bahasa kita tuh cak itu. Orang Khawarij mengatakan ya habis ya, oke, itu Pak ya. Nah, ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ibrah, manfaat terhadap apa yang sudah dinasihatkan oleh Nabi ini. Wallahu alam bishawab. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.